Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani memaparkan kinerja parlemen sepanjang tahun sidang 2024-2025. Dalam periode ini, DPR mengesahkan 16 undang-undang, membahas 10 RUU lainnya, serta mencatat lebih dari 6.200 aspirasi masyarakat. Laporan ini disampaikan dalam rapat paripurna khusus di Senayan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat. Dan untuk melihat efektivitas capaian kinerja DPR tersebut, kita sudah terhubung bersama Dr. Ajat Wiratma, pengamat kebijakan publik. Halo, selamat malam Mas Ajat. Halo, selamat malam. Oke, kita ngomongin soal kinerja DPR ya kali ini ya Mas ya. Mas Ajat, bagaimana Anda menilai kinerja DPR dalam setahun terakhir nih Mas? Silahkan. Baik, jadi kalau kita lihat kinerja, berarti kan kita lihat indikatornya ya. Ya. Indikator formalnya bicara tentang mandat konstitusi, DPR ini kan fungsinya legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir, capaian legislasi tadi sudah disampaikan, tentu ini menunjukkan ada ritme kerja yang cukup gitu ya. Namun tentu saja secara substansi kita bisa menilai bukan hanya bicara tentang berapa banyak undang-undang yang disahkan, tetapi juga seberapa relevan isi dari regulasi itu. Apakah undang-undang yang dilahirkan menjawab kebutuhan publik atau juga menjawab kebutuhan dunia usaha, dan yang pasti juga menjawab situasi nasional ke depannya. Jadi undang-undang harus diciptakan tidak hanya untuk hari ini saja, tapi juga ada misi visioner ke depan begitu. Jadi kalau secara umum saya melihat kinerja DPR tentu saja sesuai tadi dengan mandat konstitusinya terus bergerak begitu kan. Namun tentu saja kritik masyarakat untuk penyempurnaan ini tentu saja sangat terbuka harusnya ya. Dan terutama dari sisi kualitas partisipasi publik dan juga keterbukaan dari proses legislasi yang dilakukan oleh para wakil rakyat. Oke, baik. Mas Ajat tadi cukup menarik ya terkait pengesahan 16 undang-undang yang diklaim mungkin sebagai capaian utama parlemen. Jadi itu masih perlu dimaksimalkan lagi begitu ya Mas Ajat ya? Iya, 16 undang-undang memang capaian ya. Bagaimanapun merumuskan undang-undang kan prosesnya panjang begitu. Undang-undang bisa lahir dari pemerintah atau juga lahir dari inisiatif DPR, dan pasti ada pembahasan yang begitu panjang. Jadi untuk bisa melahirkan 16 undang-undang bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi esensi legislasi tidak hanya berhenti di kuantitas jumlah 16 itu. Yang terpenting juga adalah apakah undang-undang tersebut bisa implementatif, tidak tumpang tindih dengan perundang-undangan yang ada, dan tentu saja berdampak langsung kepada tata kelola pembangunan nasional dan juga pelayanan publik. Artinya ke depan DPR tidak hanya melahirkan undang-undangnya saja, tetapi juga bisa memperkuat mekanisme ada yang disebut dengan policy impact assessment, sehingga setiap undang-undang tidak hanya selesai secara administratif begitu kan, tetapi juga memiliki pengaruh dan juga bisa diukur kemanfaatannya di tengah masyarakat. Oke, baik. Itu menarik sekali ya. Berarti aspirasi 6.297 dari masyarakat itu, pengaduan masyarakat ke DPR ini efektif begitu ya. Jadi bisa dibilang seberapa efektif mekanisme penyerapan aspirasi tersebut diubah menjadi kebijakan nyata, Mas Ajat? Baik, jadi untuk DPR sendiri memang bicara tentang bagaimana membuka ya seluas-luasnya partisipasi masyarakat, itu menjadi sangat penting begitu. Jadi dan sebetulnya sekarang juga kita bisa lihat ya bagaimana tadi undang-undang dilahirkan, kemudian juga dari catatan secara administratif kan seberapa jumlah masyarakat yang dihadirkan untuk bisa hadir menyuarakan aspirasinya di gedung dewan juga tidak sedikit jumlahnya. Artinya kan memang keterbukaan itu juga sudah dilakukan oleh lembaga legislasi ini. Tapi tadi ya kalau kita melihat memang dalam konteks membuat undang-undang, jangan sampai publik sekali lagi punya anggapan bahwa dalam membuat sebuah undang-undang itu ada kepentingan-kepentingan pihak tertentu gitu. Nah, ini yang tidak boleh ada begitu. Jadi artinya bahwa penting bagi kita semuanya tentu kan sekali lagi merumuskan undang-undang itu
perlu juga ada partisipasi masyarakatnya. Jadi masyarakatnya juga harus ikut terlibat, perlu aktif mengawal kebijakan publik ini melalui partisipasi yang sah, tentu saja ya, partisipasi yang berbasis data, dialog, bukan hanya sekedar opini emosional gitu kan, demonstrasi yang tidak berdasar. Tapi juga menjadi penting pada saat kita bicara tentang partisipasi masyarakat yang aktif, ya DPR-nya juga bisa memperkuat kanal komunikasinya, bukan hanya menunggu aspirasi itu datang, tapi juga transparan, ada keterhubungan dengan warga yang harus menjadi budaya, bukan hanya sekedar ya catatan administratif begitu, berapa menerima tamu melakukan RDPU misalnya gitu ya. Tapi ini sebagai budaya wakil rakyat, dan juga tidak hanya secara kelembagaan tapi juga secara individu dari masing-masing anggota. Oke, baik. Mas Ajat, terakhir melihat rangkaian fungsi anggaran, kemudian pengawasan dan legislasi, lalu apa langkah strategis yang harus dilakukan DPR ke depan untuk meningkatkan kinerjanya di tahun sidang berikutnya? Atau mungkin bisa lebih bersinergi dengan masyarakat begitu, Mas Ajat? Baik, jadi tantangannya tentu ada di efektivitas dari fungsi pengawasan. Ya, kita sangat berharap sekali DPR sebagai lembaga yang tadi ya bicara tentang legislasi, pengawasan, penganggaran begitu kan. Karena kan bagaimanapun punya mau melenceng sedikit diluruskan. Nah, ini kan peran sangat strategisnya DPR gitu kan. Di sini tentu saja kita sangat berharap begitu kan, bagaimana DPR bekerja dengan akuntabel, kemudian juga pengawasannya didasarkan pada basis data, indikator kinerja yang jelas, begitu kan. Dan yang pasti keterbukaan, adanya keterbukaan laporan ke publik yang tidak hanya sekedar prosedural, tapi benar-benar membuat rumah rakyat ini memang rumahnya masyarakat dengan data-data atau capaian-capaian yang mudah diakses oleh masyarakat. Yang pasti jika parlemen yang responsif bertemu dengan masyarakat yang partisipatif tadi ya, jadi DPR-nya memperkuat kanal komunikasi publiknya, kemudian masyarakatnya aktif mengawal kebijakan publiknya, maka ya Indonesia yang dicita-citakan ini bukan hanya slogan, tapi bisa Indonesia menjadi emas. wujudan dari Indonesia emas. Itu bisa terwujud kalau tadi DPR-nya terbuka, tidak hanya menunggu aspirasi datang, tapi responsif, masyarakatnya juga aktif mengawal, tidak secara emosional begitu. Dan kita penting untuk memperkuat lembaga ini, karena bagaimanapun sekali lagi lembaga ini kan sebagai pengawasnya tadi. Dimana kalau eksekutif bekerjanya mencang-mencong misalnya gitu kan, itu perlu untuk mulai diantisipasi, dan kalaupun ada hal-hal yang perlu diperbaiki itu bisa dilakukan pengawasan gitu kan yang sangat ketat. Karena bagaimanapun penting ya, absolutnya sebuah kekuasaan itu perlu dibatasi dengan pengawasan yang ketat. Maka lembaga ini perlu untuk memperkuat diri dan partisipasi publik untuk juga memperkuat lembaga ini menjadi sangat penting. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Dr. Ajat Wiratma, pengamat kebijakan publik, sudah berbagi perspektifnya bersama kami di Berita Nasional Malam. Selamat malam, Mas Ajat. Ya, pemirsa, tentunya kinerja DPR masih memiliki celah untuk ditingkatkan, terutama pada transparansi dan kualitas partisipasi publik. Sinergitas antara DPR dan masyarakat akan menjadi faktor kunci dalam memperkuat kebijakan dan pelayanan publik ke depan. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami karena masih ada informasi menarik lainnya. Usai jeda, Berita Nasional Malam segera kembali.